akreditasi itu untuk apa? Iya. Apakah yang menunjukkan akreditasi itu yang bagus pasti kualitasnya juga bagus? Iya, ya. Jadi gini, akreditasi itu menunjukkan standar, ya. Standar dari prodi itu termasuk daya saing. Jadi sekali lagi tidak hanya prestasi akademik loh. Iya, ini ya problemnya kan. Ada non akademik, iya. Non akademik itu ditanya juga prestasi non akademik itu berkontribusi banyak hal non akademik. Dosen lebih pada yang akademik aja ya. Karena memang itu bagian dari profesi kita. Kan kita memilih profesi sebagai dosen. Jadi kita berkecimpung di dunia akademik. Makanya kemudian luaran-luaran yang diminta itu luaran akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Proaxiers kembali lagi di edisi terkini dari Proaxi Podcast Series. Nah, hari ini spesial banget nih. Ini sahabat saya, kakak saya, mentor saya ini. Pokoknya wow. Ya. Tapi sibuknya luar biasa ini. Alhamdulillah dapat jadwalnya bersama Kak Dr. Yeni Apsa. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar Kak Yen? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Akhir tahun luar biasa ya, sibuk ya. Iya. Target. Tapi ngomong-ngomong berapa lama ya Kak? Ini apa nunggunya kami ya? Berapa bulan ya? Berapa bulan? 1 bulan kayaknya ya. Oh lebih lah. Enggak lah. Enggak. Lebih. Iya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya alhamdulillah kita ketemu ya Kak ya di Alhamdulillah Podcast Series. Ya. Sibuk apa Kak sekarang Kak? Ada yang rutin, ada yang nggak rutin. Jadi gimana ya? Kalau ini yang pasti yang rutin itu mengajar udah pasti ya. Menguji dah. S1, S2, S3. S1, S2, D3 lagi. D3. Pokoknya ada tiganya lah ya, dari D3 sampai S3 ya, udah mau mabuk ini. D3 sampai S3. Kemudian kebetulan alhamdulillah jadi juga ini namanya asesor untuk ini yang tambah kerjaan atau? Tambah kerjaan, tambah pengalaman, tambah sahabat. Tapi kan asik. Asik kali. Alhamdulillahnya kan kita jadi asesor ini, kita mendapat tadi pengalaman, dapat kawan-kawan, dapat pelajaran juga. Jadi luar biasa ya. Dan bisa kita bagi ke kawan-kawan kita yang di USU ini. Sekarang lagi mendampingi prodi MMPP untuk akreditasinya. Mudah-mudahan bisa dapat unggul. Ya udah. Ya, mudah-mudahan lah kerja keras lah kami. Ini yang ini ya Kak ya, apa namanya 2 pasca ya semua ya masih ya. S1 belum ya kayaknya. Sudah kemarin dampingi S1 kewirausahaan untuk akreditasi pertama ya. Akreditasi pertama langsung dapat baik sekali alhamdulillah. Yang akuntansi manajemen EP belum ya? Belum. Kayaknya S3 akuntansi sudah. Sudah ya baru kan kemarin. Ya. Baik, Kak. Sebenarnya kalau kita pendidikan ini kenapa sih harus ada akreditasi sebenarnya? Mungkin Proaxiers di sini mungkin banyak yang ini ya masih belum paham. Akreditasi itu untuk apa? Apakah yang menunjukkan akreditasi itu yang bagus pasti kualitasnya juga bagus? Iya, ya. Jadi gini, akreditasi itu menunjukkan standar ya, standar dari prodi itu termasuk daya saingnya. Jadi prodi yang punya standar, ada standar yang ditetapkan ini, ada standar ditetapkan oleh pemerintah namanya SNDIKT ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, prodi-prodi yang sama dengan standar, tentu saja memang harus sesuai dengan standar ya. Nggak mungkin dong prodi di bawah standar. Nah, tapi yang kita inginkan kan di atas standar ya, melebihi atau melampaui standar. Jadi kita udah di atas standar. Nah, itu diukurlah akreditasinya. Nah, ini akan menghasilkan daya saing. Jadi alumni kita punya daya saing yang
kita kejar adalah daya saing internasional. Artinya ketika ada alumni dari akuntansi S1 USU dijajarkan dengan alumni S1 dari universitas lain, dari luar negeri juga, masih dipilih. Masih dipilih. Itulah namanya daya saing. Itulah namanya daya saing. Baru-baru tahu nih ya. Ternyata itu kirain, kalau udah apakah kriterianya kalau sekarang untuk akreditasi ini level bawah sampai yang paling atas apa? Paling atas itu unggul. Unggul. Unggul artinya kan kita melebihi dengan dari yang lain ya. Unggul, baru kemudian di bawahnya baik sekali, baru yang bawah baik. Baik sekali. Ya. Tapi nanti ke depannya sesuai dengan Permendikbud yang terbaru, Permendikbud Dikti 53 tahun 2003, ada dia kriterianya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, jadi yang tadi? Yang unggul dan unggul itu nanti ke LAM. Itu tadi nanti ke ke Ban PT yang terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nanti yang grade-grade itu ada di LAM. Berarti nanti ke depan itu akan ada 2 badan akreditasi lagi yang mengakreditasi, yang mengakses. Sampai sekarang masih 2, tetapi untuk yang prodi-prodi sesuai dengan bidang yang punya ada LAM, silakan ke LAM. Itu ada LAM-nya. Ada prodi yang belum ada LAM-nya ke Ban PT. Tapi ini dua-dua wajib. Yang akan datang harus sekarang. Yang akan datang? Enggak, yang akan datang pilihan. Kalau kita memang kita mau targetnya unggul, kelam. Kita kelam. Kalau misalnya yang kita misalnya akreditasi atau baik, misalnya gitu kan, ngapain kelam ke Ban PT? Ke Ban PT aja. Nanti terakreditasi dia. Jadi lebih fleksibel kalau. Ya. Nanti baru kita perbaiki prodi kita, baguskan, daya saingnya kita naikkan. Kita mau ambil unggul, pindah kita kelam. Iya. Baik, jadi yang dulu kan Kak ada yang ceritanya itu kan markingnya A, B, C, gimana ceritanya kok bisa berubah itu gimana Kak? Enggak, jadi A itu bukan unggul, B itu bukan baik sekali, C itu bukan baik, beda. Baik ya baik, unggul ya unggul. Maaf dipotong sedikit ya. Kadang-kadang kan ada di pelang-pelang ataupun pamflet-pamflet kan terakreditasi gitu kan. Cuma kan nggak semua orang tahu kan. Itu maksudnya apa itu? Atau misalnya luar biasa misalnya gitu. Atau B biasa aja ya misalnya gitu kan nggak tahu gitu. Mungkin gimana? Nggak. Kalau Ban PT memang masih pakai, tapi nggak lagi. Tidak ada lagi A, B, C itu tidak lagi. Sekarang sudah unggul, baik sekali dan baik. Cuma memang perlu semakin kuat sosialisasi khususnya ke instansi-instansi yang waktu membuka lamaran pekerjaan masih mensyaratkan harusnya strip unggul makanya kadang-kadang kan kita jadi mispersepsi kan. Walaupun A bukan unggul, bukan otomatis sama dengan gitu bukan. Tetapi kan A atau unggul. Baik. Harusnya sih begitu, karena kan kasihan yang dari unggul tapi dia mensyaratkan seolah-olah unggul tidak bisa. Jadinya kan kok jadi double standar gitu ya gitu. Kok jadi gini gitu. Nah, ini sering kita dapat banyak pertanyaan seperti itu Kak. Karena kan ini yang mana nih? A unggul, yang mana nih? Aduh, mana ya? Sekarang unggul, gitu. Sekarang sudah unggul. Nah, makanya alhamdulillah datang Kak Yeni terjawab semua pencerahan dapatnya. Seru ya, Kak? Ada satu hal yang saya dapatkan juga ketika keliling ke prodi-prodi yang ada di daerah di Indonesia ini. Mahasiswa tuh Pak Sambas. Jadi kan dari 9 kriteria akreditasi salah satu yang memainkan peran itu mahasiswa. Jadi kontribusi mahasiswa artinya 1/9 ya dari akreditasi. Bagaimana mahasiswa beraktivitas, berkreasi, berprestasi itu memberikan kontribusi terhadap akreditasi, terhadap daya saing, terhadap kualitas dari satu program studi. Nah, jadi menariknya ini kan Kak, apakah itu murni tugas prodi tok? Nah, pertanyaan gitu. Tidak. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ini perlu diluruskan juga nih Kak, biar Proaksias sendiri tahu. Jangan nuntut prodinya yang wow gitu. Tidak. Nah, jadi sangat tidak. Jadi gini, karena kan saya bilang mahasiswa itu punya peran besar dalam berkontribusi untuk akreditasi ya.
Sekalipun misalnya prodinya melakukan banyak hal, mendorong mahasiswanya nggak mau ya nggak jadi juga. Jadi memang harus kedua belah pihak. Jadi mungkin prodi itu memberikan informasi, memberikan dorongan ya untuk prestasi mahasiswanya memang harus aktif. Termasuk misalnya keterlibatan di MBKM, prestasi nggak hanya akademik loh, non akademik juga bisa berkontribusi ya. Terus kan ketika kita bertemu, asesor ketemu dengan mahasiswa, di banyak prodi mahasiswa tuh nggak percaya diri ketika ketemu dengan asesor. Ketidakpercayaan dirinya itu ada rasa tidak bangga menjadi mahasiswa prodi. Nah, tentu saja kita nggak boleh dong. Oh iya, benar. Prodi akuntansi FEB USU paling tinggi grade-nya. Jadi kan itu nampak deh ya. Masa sih FEB USU akuntansi segini ya prestasinya, kan kayaknya nggak mungkin ya, harusnya kan langsung daya saing internasional loh, langsung. Apalagi kan kita punya sejarah panjang ya kan, udah umurnya kan udah puluhan tahun. 60 tahun lebih. Iya. Udah tahu. Sementara yang di daerah itu ya seadanya lah gitu ya, kasihan mahasiswanya. Jadi maksudnya gini juga, jadi seharusnya mahasiswa memanfaatkan semua kesempatan yang disediakan oleh prodi, fakultas, universitas untuk berkreasi, berprestasi. Karena kontribusinya besar. Nah ini kan kadang-kadang terbalik prakteknya kan Kak. Prakteknya itu malah mahasiswa lebih tergantung sama prodi dan dosen. Iya, kebalik. Mahasiswanya yang aktif. Iya, nggak kebalik. Ya. Mahasiswanya itu yang berperan tuh mahasiswanya. Untuk yang non akademik misalnya mahasiswa loh. Ya kan harusnya kesempatan kan terbuka lebar. Iya. Jadi apalagi universitas menyediakan fasilitasnya, menyediakan sarana prasarananya, silakan manfaatkan. Rugi loh kalau nggak dimanfaatkan. Iya, bahkan kan kalau di kampus-kampus di Amerika itu kan bisa aja dapat beasiswa dari sport biasanya. Ya, betul. Artinya ya udah dia fokus ke situ aja. Ya, itu aja. Itu kan aja. Iya. Nah, sekarang apakah kita bisa nerapkan kayak gitu? Atau kalau kadang kayak lupa ini ada di mana itu. Dia yang fokusnya tuh kan dia kemampuannya cuma seni apa sih Kak namanya, seni membuat apalah ya dari kerajaan kayak Gucci yang apa itu keramik gerabah dan dia dapat beasiswa. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa, jadi artinya kan kita bisa mendorong mahasiswa ini untuk lebih tampil ke depan gitu. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya prestasi akademik loh. Iya, ini ya problemnya kan. Ada non akademik, non akademik itu ditanya juga prestasi non akademik itu berkontribusi banyak hal non akademik, bukan hanya terpaku pada akademik. Justru kan sekarang ini kan pemerintah malah mendorong yang non akademik itu ya, kemampuan kreativitas Yalah, itu kan. Betul. Itu yang didorong pemerintah, bukan akademik. Karena hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prestasi akademik itu persentase untuk keberhasilan karir juga nggak besar pengaruhnya. Nggak signifikan. Iya. Jadi lebih kepada kualitas pribadinya. Iya kan? Iya. Non akademiknya ya kan. Iya. Pergaulannya gitu-gitu lah. Benar. Circle-nya kalau sekarang. Ya, circle. Kalau kuliah datang, kuliah pulang ya, kapan dapat circle ya. Nah, kalau ini enggak kayak gitu loh Kak. Enggak kayak gitu ya. Kuliah datang, siap itu ini nobar, mabar gitu. Sama aja ya. Iya, kadang kan nah, jadi kalau misalnya susah kali nyebutnya, akreditasi grogi gara-gara Kak Yeni, akreditasi itu kan mahasiswa yang lebih dikedepankan ya, kayak intinya ya. Termasuk berperan ya. Jadi artinya kalau dalam film mereka pemain utamanya juga gitu ya. Iyalah, iya kan. Star of the show gitu. Star of the show. Nah, sekarang prodinya tuh Kak. Apa sebenarnya, ngapain gitu? Nah, maksudnya kan gini, kalau kita prodi itu kan selama ini kita tahu ya pasti akademik, urusan administrasi, akademik, tempat dosen-dosen ngumpul. Ya. Nah, sekarang dalam konteks unggul tadi sebetulnya peran prodi itu sebenarnya gimana? Idealnya gimana? Ya, idealnya namanya prodi ya. Prodi itu kan mengelola program pengelola ya, bertanggung jawab.
Yang pasti kurikulum itu khas prodi dan pekerjaan prodi itu nggak bisa kita alihkan ke yang lain. Prodi kurikulum itu khasnya prodi, menjamin bahwa proses belajar mengajar itu sesuai dengan peta kurikulum yang kita buat. Tugas prodi itu. Kemarin ada nemukan juga prodi ya waktu akses. Ya kayak asal-asal gitu ya. Kalau saya bilang tuh asal-asal tuh ya kuliah kayak mana di dalam nggak tahu, dosen yang ngajar nggak tahu, entah pun cuma 10 menit bubar nggak tahu. Nah itu kan tugas prodi mengontrol itu, memastikan proses belajar mengajar itu jalan. Artinya mereka jadi kayak fasilitator antara dosen dan mahasiswa. Ya, walaupun nanti kan ada penjamin mutu ya. Penjamin mutu itu kan yang menjamin mutu pembelajaran itu jalan ya. Tapi yang menjalankan kan prodi. Betul. Nah, quality controlnya si penjamin mutu ini. Nah, oke. Sekarang kita ke dosen. Oke. Nah, gimana ini Kak? Idealnya gimana? Kalau dalam kaidah unggul itu harusnya gimana dosen itu? Dosennya, kalau kan unggul ya, dosen itu satu pasti berdaya saing internasional nih ya. Ini kayak Pak Sambas nih contohnya. Janganlah buka kartu di sini, aduh. Selain kualifikasi juga produktivitas si dosen ya, termasuklah luaran, penelitian, pengabdian, diseminasi, keaktifan, prestasi. Ini juga keaktifan kita di asosiasi, kemudian rekognisi. Nah, rekognisi itu oleh pihak luar kampus kita diakui kepakarannya. Nah, misalnya dijadikan ketua di lembaga di luar gitu, dijadikan narasumber itu kan rekognisi ya. Keynote speaker. Ya, keynote speaker gitu. Kalau untuk ekonomi USU prodi akuntansi apalagi saya yakin dosennya rekognisinya di luar udah kelas internasional lah itu ya kalau udah unggul ya kan. Ya sama manajemen kita. Apalagi Pak Sambah. Iya. Ya jadi dikejar, maksudnya gini, kita nggak hanya lokal ya, lokal itu kan peran kita hanya datang mengajar gitu nggak ya, tetapi bahwa ada kepakaran kita yang diakui oleh pihak luar. Nah untuk sampai diakui itu kan perlu banyak aktivitas pembuktian ya kan. Dan prosesnya betul-betul proses. Iya. Termasuk ke penelitian, makanya nggak bisa lagi sekarang jadi dosen malas. Oh iya, memang nggak bisa. Kalau zaman dulu kan enaklah dosen, ibu-ibu apalagi bisa. Terus balik. Mana bisa. Sekarang ada 40 jam waktu seminggu. Betul. Ada IQ-nya. Iya. Nah, konsekuensinya prodi, bukan prodi ya. Konsekuensinya kampus harus menyediakan fasilitas untuk dosen, ruang kerja. Kantor lah ya. Kantor ya. Tapi kalau USU sih yakin lah. Kalau itu sih aman ya. Tapi banyak kampus-kampus di lain yang memang harus belum ke sana konsennya. Jadi harus konsekuensi dari kita meminta dosen itu ada di kampus 40 jam 1 minggu, ya menyediakan ruangan dong. Iya, menyediakan fasilitas. Kalau enggak di mana duduk di mana? Di mana dia duduk? Enggak ada wifi, cuma bengong. Apa yang mau dikerjakan? Proposal apa? Belum lagi nanti ngadepi mahasiswa yang protes. Mau diskusi pun mahasiswanya mau di mana? Iya, mau duduknya di mana? Mau duduknya di mana? Kan nanti di pojok-pojok kena apa itu yang apa sih sekarang itu yang nggak boleh, memang nggak boleh ya, kekerasan, pelecehan, kan khawatirnya ada fitnah gitu kalau dibawa di pojok-pojok gitu, padahal kadang nggak ada ruangan, betul juga sih. Ya kan apalagi laki-laki bisa lagi kan bapak-bapak dosen, terus dosennya mahasiswi ya kan, nggak ada ruangan di pojok-pojok, terus nanti dikira mau apa mojok-mojok gitu. Padahal karena gak ada ruangan. Iya, kan, ya. Padahal diskusi. Gitu. Gitu. Mungkin dari jauh mesra kali gitu. Iya, bahaya katanya ya kan, bahaya. Nggak boleh kalau itu kan. Syukurnya kalau kita ini karena USU udah kampus termasuk besar ya, besar PTNBH ya. Jadi kalau segala fasilitas itu, walaupun tetaplah kita upgrade terus, tapi ada ruangan. Jadi untuk misalnya kayak diskusi sama mahasiswa tuh ada tempatnya. Jangan sampai lah bawa kena fitnah kan ngeri. Kadang-kadang ya namanya hidup ya. Baik, karena
tadi kan Kak Yeni bilang kalau misalnya mahasiswa itu juga jangan fokus juga ke akademik gitu. Gimana dengan dosen? Apakah juga misalnya kalau mahasiswa kan mungkin yang prestasi-prestasi non akademik, kalau dosen gimana? Dosen lebih pada yang akademik. Akademik aja ya. Karena memang itu bagian dari profesi kita. Kan kita memilih profesi sebagai dosen. Jadi kita berkecimpung di dunia akademik. Makanya kemudian luaran-luaran yang diminta itu luaran akademik. Akademik kalau dosen. Kalau mahasiswa yang kreativitasnya itu justru dibangun dari yang banyak yang non akademik. Ya ini yang kadang-kadang ya kita juga dosen sama dosen kadang-kadang salah paham. Ya boleh aja sih dosen nyanyi-nyanyi non akademik kan boleh juga. Iya, masa jurnalnya jangan lupa. Dan bengong-bengong juga. Ya, tapi jurnalnya jangan lupa. Iya. Gitu. Karena ada kewajiban apa tadi BKD. Aduh, kayaknya mengingatkan bahaya ini selepas apa namanya semester ini. Ternyata BKD, saudara-saudara. Aduh, ya. Tapi nanti kita ngobrol BKD Kak ya. Nanti di ini episode berikutnya lah. Oh, beres. Seru nih. Oh, itu yang seru tuh. Curhatan yang semester itu ya. Curhatan. Jadi gini Kak, untuk misalnya jadi gini, kolaborasi antara mahasiswa itu sebetulnya yang diharapkan idealnya itu gimana sih Kak? Kadang kan sekarang nih banyak gap ya. Seharusnya sih enggak ya. Mungkin kalau zaman kita dulu, kita kan dosen itu kan center of attention gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Dia lebih ke fasilitator kan. Iya. Tapi kadang-kadang mispersepsi juga. Nah, gimana sih sebetulnya idealnya posisi si dosen di tengah mahasiswanya itu sebetulnya gimana? Jadi kan ada poin juga di akreditasi itu yang memfokuskan pada interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan dosen, interaksi mahasiswa dengan alumni, dan interaksi mahasiswa dengan profesional. Nah, jadi prodi berperan untuk memfasilitasi interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan alumni, dan mahasiswa dengan profesional. Nah, jadi salah satunya tadi interaksi mahasiswa dengan dosen dong, gitu ya. Mahasiswa dengan mahasiswa tentu saja di kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan gitu, klub itu udah pasti yang usul itu udah banyak kali. Terus kalau dengan profesional kita bikin banyak acara, termasuk ya seperti ini ya kan Pak Sambas. Jadi mahasiswa bisa interaksi di kuliah umum, di workshop, di seminar. Ada nih tamu kita mahasiswa juga, minggu lalu mahasiswa. Kan interaksi juga. Interaksi dengan profesional. Dan kemudian dengan alumni. Kita ada alumni gathering, alumni gathering kan wajib kan, karena lagi program USU bikin alumni gathering. Kemudian itu jadi mahasiswa jangan hanya alumni itu ke dosen biasanya kan alumni itu ke dosen, tapi mahasiswa yang harusnya mendekati para alumni juga waktu ketika ada alumni gathering. Jadi sebenarnya interaksi itu yang diminta juga bukan hanya alumni ke prodi atau alumni ke dosen, tapi juga alumni ke mahasiswa. Itu kan yang berikutnya baru interaksi mahasiswa dengan dosen. Interaksi mahasiswa dengan dosen itu pasti umumnya di kelas. Ya kan? Tapi juga di luar kelas. Nggak hanya di kelas, tetapi juga bisa di luar kelas. Di luar kelas juga. Di luar kelas termasuk apa kira-kira? Di luar kelas misalnya tadi kan, ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, pengabdian melibatkan mahasiswa, proyek-proyek dosen melibatkan mahasiswa. Itu interaksi. Interaksi mahasiswa dan dosen. Kalau zaman dulu kan kita susah ya Kak ya, mau interaksi sama dosen. Wah gitu. Tapi ketika mereka melibatkan kita, wah rasanya kayak gimana? Wah gitu, luar biasa gitu akhirnya. Gini, rupanya ibu itu nggak seram ya. Gitu. Iya benar. Gitu ya. Jadi curhatan masalah. Kalau di kelas kayaknya seram ya, gitu ya. Rupanya lucu juga ya, gitu ya. Iya, tapi ada rasa kebanggaan ya Kak ya? Ada dong. Kan dosen juga kan nggak sembarangan ya, kan ada pilihan kan. Ya. Tapi bukan berarti juga yang kebetulan nggak dilibatkan itu tidak berkualitas. Mungkin karena memang kesempatan belum ya. Dan dosen lain kan ada juga nanti. Jadi kewajiban dosen melibatkan mahasiswa itu juga bagus. Kan interaksi. Jadi memang, dan di kelas pun kan Pak Sambas juga harus optimal juga interaksi mahasiswa sama dosen. Nggak kayak dulu lagi lah dosen itu
hanya apa sih namanya itu ya? Ya ngomong-ngomong Ngomong aja. doang. Monolog, Supaya kemana? Monolog, gitu ya, monolog. Sekarang mahasiswanya ya kan semua aja. Ya, tapi kadang-kadang lihat kelasnya juga. Kadang-kadang bengong-bengong juga. Bengong-bengong, udah diapain bengong, mau diapain juga bengong gitu ya. Sementara kelas paralel yang lain ketika kita ngajar kan, yang ini Rami gitu. Ada apa dengan yang ini gitu kan ya. Oh gitu ya. Ya, itu nantilah kita bahas. Itu ceritanya Itu lain. tipe mahasiswanya bukan ya? Mungkin. Bukan tipe dosennya ya? Bukan, enggak juga sih, kan standar ya. Standar. Ya, apalagi sekarang sudah standar ya, Kak ya? Standar ya. Sudah standarisasi ya. Jadi kalaupun ada 4 kelas, jangan khawatir 4 kelas itu sama. Jadi ini kan mahasiswa kan suka ini waktu ngisi KRS rebut-rebutan tuh ya. Ya benar. Ya kan rebut-rebutan bener ya kan? Ya benar ya. Oh pada mau nomor satu kan dosennya A B C D Bapak A, Ibu B, Ibu C, Bapak D gitu. Oh rebut-rebutan gitu ya yang ada yang nggak mau ya. Ini jangan ini yang ini. Ini killer nih. Padahal tidak. Harusnya 4 itu sama. Karena sama, paralel, standar sama, nggak usah takut. Iya benar. Kan kita juga belajar kalau dari dulu kan Kak, kita kan nggak ngelihat orangnya kan, tapi ngelihat ilmunya. Iya. Karena kan ya orang kan bisa berubah, tapi ilmunya kan tetap. Iya betul. Makanya kalau dulu perasaan nggak ada yang nggak killer perasaannya. Semuanya killer ya. Killer gitu. Tapi kok ya santai-santai aja gitu kan. Betul. Tapi kok sekarang beda. Kenapa tuh ya kalau misalnya dosen mana tuh langsung tumpuk-tumpuk gitu 40 orang satu kelas langsung habis gitu ya, langsung tutup penuh. Nanti kita bahas di episode berikutnya ini. Seru ini. Sementara kelas lain kosong gitu ya. Iya. Ada apa gitu. Ada apa? Aduh, ya. Kayak ini sebenarnya banyak ya. Ini kita udah spill. Kayaknya kita perlu episode berikutnya. Banyak kali tadi ya mau kita bicara. Lagi cuma ya karena kita ada durasi, jadi bukan terhalang sih, dibatasi durasi. Jadi kita untuk episode ini mungkin sampai di sini dulu, nanti kita insya Allah lanjut lagi ya. Kayaknya Oke. Seru ya ini, seru ini. PR-nya banyak nih. Banyak PR. Tapi sebelum kita closing, biasanya tamu-tamu Proaksi Podcast Series ada challenging-nya kan? Ada challenge-nya. Oh, apa tuh? Ada rapid question namanya. Oke. Jadi rapid question-nya ada 2 pertanyaan yang cepat dengan 2 pilihan dan harus direspon dengan cepat. Oke. Siap Kak? Oke, siap. Ya, santai aja gitu, nggak masuk ujian, nggak masuk UAS gitu. Ini lagi UAS nih kebetulan, syuting pas lagi UAS nih. Gitu. Pertanyaan pertama Kak, kalau Kak Yeni milih sebagai menjabat atau menjadi dosen biasa? Menjabat. Kenapa? Kita ada kewenangan untuk berbuat lebih dan memberikan lebih. Termasuk kita bisa punya, kalau ada ide-ide bisa kita realisasikan. Oke. Baik. Pertanyaan yang kedua, memilih berkarir sebagai dosen level nasional atau internasional? Internasional. Asesor. Iya, kenapa Kak? Ya sekali lagi ya, daya saing unggul ya. Kayak ini nih ngetop nih, ngetop nih di luar negeri. Karena kalau itu udah ngarang. Memang ya, kondisi yang memang mengharuskan kita juga harus sistemnya memang harus gitu ya. Internasional. Artinya kan kita juga pasti kayak ini akan mendorong lah ya rekan-rekan peer yang lain ya, kolega-kolega yang lain untuk internasional gitu. Ya, memang arahnya memang ke sana kan. USU juga punya cita-cita besar untuk ranking, memperbaiki ranking. Ranking dunia naik ya. Ada tips nggak dari Kak Yeni? Mungkin satu tips untuk memotivasi supaya kita ini kan, kita kan jelas sebetulnya tujuannya adalah kan internasional. Kan kita juga di FEB 3 prodi utamanya kan sudah masuk radar akreditasi internasional. Ya. Tips dari Kakak? Berperan aktif lah dalam semua program yang tersedia ya, khususnya untuk yang level yang internasional. Sekali lagi nggak bisa lagi hanya dari mengajar saja, tetapi ada tridharma yang lain.
Tridharma itu artinya bisa juga kita translasikan ke level internasional. Iya. Baik. Makasih banyak Kak ini. Aduh, ini terus terang belum puas ini. Nanti maunya bilang podcast nih 1 jam gitu. Kayak podcast ngetop. Kita udah ngetop juga ya? Udah ngetop ya? Alhamdulillah lah kalau udah ngetop. Tetap baiknya yang penting gitu ya. Demikian Proaxiers, Proaxi Podcast Series kita di edisi kali ini. Banyak sekali kita dapat pencerahan-pencerahan dari Kak Dr. Yeni. Tapi nanti kita akan culik lagi Kak Dr. Yeni ini di episode berikutnya. Tungguin aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Prodi Akuntansi USU. Ya, jangan lupa dukung kami supaya channel ini lebih berkembang dan jauh lebih bisa memberikan inspirasi bagi seluruh kalangan. Demikian untuk edisi kali ini, kami pamit mundur. Stay sharp, stay shine, cool, stay cool. Bye. Grogi ya dia.